selamat datang di channel saya di sini di Dapur Curhat. Selamat datang untuk Pak siapa namanya? Tisat. Pak Tisat. Tas dulu. Oke, siap. Channel ini namanya Dapur Curhat. Memang khusus untuk teman-teman ya, yang khususnya di anak-anak sekolah yang curhat kepada kita. Oke. Nah, ini kan saya nggak tahu nih terkait dengan Pak Tisat ini. Manggilnya nggak enak ya Pak ya? Terlalu, Mas saya lah. Iya lah, Mas saja ya. Aku Pak dipanggil Pak ketuaan, Mas. Iya. Aku dipanggil Pak ketuaan Mas. Manggil saya Mas. Berarti saya lebih tua dong nantinya. Oke, brewoknya. Baik, Pak Gondrong, Pak Gondrong Pak. Ini kan setahu saya Pak Mas Tisat ini adalah salah satu berprofesi di bidang hukum, khususnya menangani perkara anak gitu ya. Oke, betul. Bener. Tepatnya di mana nih tempatnya? Saya di Surabaya Children Crisis Center. Apa itu? Itu kalau singkatannya SCCC. Nah, itu kepanjangan aku belum paham kalau singkat. Itu kami lembaga organisasi bantuan hukum OBH dan juga agak ke sini biar. Okay, nah, Pun. Jenengan agak ke sana. Oh, gitu. Nah. Dan juga NGO ya. Jadi lembaga bantuan hukum. Lembaga nirlaba yang concern untuk menangani anak-anak berhadapan dengan hukum, baik anak saksi, anak pelaku dan juga anak korban. Jadi dari proses hukumnya, pendampingan, terus kemudian jadi mendampingi mereka ini yang dihadapkan, anak-anak dihadapkan oleh dengan hukum. Sampai gitu tak. Mulai dari awal. Saya tuh mikirnya gini, mendampingi mereka sampai mereka sampai punya pendamping gitu. Mikir saya gitu. Ternyata bukan ya. Kalau Mas guyune sama ternyata. Oke, Mas Tisat tadi ya. Gak salah kan, bener ya? Bener ya, bener Mas Tisat. Ya kalau ngomong di lingkup pendidikan. Wabil khusus di SMP ini. Oke. Pendampingannya seperti apa? Pendampingan dalam hal apa dulu ini? Lah ya ini saya tanya ini pendampingan dalam hal apa ini? Nggak, maksudnya gini, ada kasus nih, misalkan satu contoh kasus ini, kalau kita ngomong hukum nih gitu ya, fenomena yang terjadi sekarang ini kan beda dengan yang dulu. Kalau zaman saya dulu atau zaman kita, nggak tahu ya zaman Anda kayak kita apa enggak ya? Nggak pernah nakal kayaknya nih, tapi dulu potongan ya nakal saya. Dulu kalau misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan sedikit gitu, mungkin sampai pernah ada kasus yang dicubit gurunya. Oke. Ya, kukunya panjang disuruh telapak tangannya di atas meja. Penggaris. Ketahuan panjang di penggaris, ditotok ya ya gitu. Ya sekarang kalau kita melakukan seperti itu, apalagi seorang guru melakukan seperti itu, katanya nanti penganiayaan dan yang sebagainya. Itu yang perlu didampingi anaknya atau gurunya atau siapa ini? Oke, nah ini menarik Mas. Jadi banyak ya ketika ada pemberitaan atau di media terkait dengan guru yang diproses hukum karena nyubit, katanya kan ada yang ini. Nah kalau ngomong hukum pasti kan ada aturan. Nah dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu diatur loh Mas. Artinya segala bentuk kekerasan itu dilarang oleh undang-undang. Sampai nyubit, sampai bentak. Kekerasan ini kan bisa bentuk verbal, fisik maupun psikis dan lain sebagainya. Itu kan salah satu bentuk kekerasan. Nah, itu secara undang-undang pun dilarang. Artinya tidak anak ini dilindungi. Nah, yang jadi salah atau jadi problem adalah banyaknya fenomena-fenomena ini muncul yang akhirnya masyarakat berpikir akhirnya guru nggak sok tegas sama anaknya, anak didiknya ketika salah. Kita itu kepingin anak ini supaya nurut dan lain sebagainya. Mungkin yang pertama cara yang dilakukan harus benar gitu kan. Memang anak ini punya kriteria masing-masing atau karakter masing-masing. Nah beberapa kali kadang ada yang datang ke kami. Yang pertama yang saya marahin adalah ada latar belakang atau ada penyebab kenapa sih perbuatan ini dilakukan gitu kan. Betul. Jadi saya tuh juga tidak pernah menyarankan kepada orang tua atau kepada anak ini ketika misalkan baru dicubit atau ini langsung dilaporkan, ya kan? Secara hukum sah-sah saja, boleh-boleh saja karena itu dilindungi kok dan itu ada aturan hukumnya, dilarang melakukan kekerasan terhadap anak. Cuma yang sering saya sampaikan baik kepada orang tua maupun kepada anak, kita lihat dulu nih. Kita pasti akan menggali ada benang merahnya, ada permasalahan apa sih sebenarnya yang karena
kalau kita ibaratnya tidak ada masalah, ada asap kalau nggak ada api kan gitu tuh Mas. Bener nggak? Atau kebalik ya? Ada asap pasti ada api gitu. Atau kebalik ya? Lah knalpot iki ya ora enek apine. Kan ada pembakarannya. Oh iya. Jadi, apinya di dalam berarti. Jadi permasalahan sebenarnya bukan masalah si guru ini nyubit atau apa? Memang berarti guru nyubit atau mukul atau apapun dilihat dulu latar belakangnya kenapa. Iya. Gitu ya. Iya. Barangkali misalkan nih ada perbuatan yang meresahkan dari siswa tersebut mungkin daripada ini nanti berdampak di luar sekolahnya dan mungkin akan membawa nama baik selain sekolah, dia sendiri dan keluarganya bisa membawa nama baik yang lain, mending ini wes tak seneni dhewe ae wes. Pokoknya gitu. Intinya kalau kami jangan sedikit-sedikit permasalahan itu dibawa ke ranah hukum, karena kalau semua dibawa ke ranah hukum ya nggak bakalan selesai juga, karena titik permasalahannya bukan di situ kok. Oh gitu loh. Jadi ada penyebab lain yang itu harus diselesaikan, mungkin karena entah dari pihak gurunya sendiri yang punya karakter yang kurang bagus, berarti kan harus ditata. Betul. Ataukah si anaknya sendiri yang memang sudah kelewat batas sehingga gurunya melakukan itu. Berarti kan kalau anaknya kelewat batas harus disampaikan ke orang tua juga. Dicari dulu ya akar permasalahannya. Terkadang kan banyak kan orang tua ya mungkin ya mohon maaf nih. Saya punya duit. Wah, saya nggak suka dengan guru A, dengan guru B gitu kan. Misalkan gitu. Jadi ketika anak itu tidak sesuai dengan kebiasaan atau aturan yang berlaku, menganggap itu adalah sebuah pelecehan lah atau mungkin kekerasan dan lain sebagainya gitu, akhirnya dilaporkan. Jadi mungkin jangan terburu-buru untuk melaporkan gitu ya. Jangan menjadikan hukum ini menjadi tukang pukul. Oh gitu. Jadi kan hukum ini untuk mengatur ketertiban. Kalau dalam di kita kuliah hukum kan mengatur ketertiban masyarakat, agar masyarakat ini bisa tertib dan lain sebagainya kan. Dengan adanya hukum bisa tertata gitu. Betul. Ya. Tapi jangan menggunakan hukum ini sebagai tukang pukulmu, gitu loh. Karena kalau punya perspektif seperti itu ya seakan-akan akhirnya hukum ini jadikan alat, ya kan, dijadikan dijadikan untuk nakut-nakutin orang dan lain sebagainya. Nah itu kan gak bener gitu. Sekarang saya minta satu mungkin dari jenengan ya untuk bisa menyampaikan pada anak-anak. Mungkin apa yang harus dilakukan oleh anak agar terhindar dari masalah-masalah yang berbau dengan hukum dan lain sebagainya. Karena kan konotasinya hukum bagi anak-anak adalah nanti akan ada korban, ada tersangka, ada saksi, ada pengadilan, ada hukuman dan lain sebagainya. Mungkin pemikiran kan masih sesimpel itu. Yeah. Jadi daripada nanti terjerat dengan kasus-kasus hukum, tips apa ini untuk anak-anak ini? Yang pertama untuk anak-anak, dengarkan atau hormati orang yang lebih dewasa. Oke. Itu yang pertama. Kalau kalian mendengarkan dan menghormati orang dewasa itu dia lebih dahulu hidup dan mengetahui lebih dahulu daripada kalian. Lebih berpengalaman dulu ya secara durasi. Betul. Lebih. Yang kedua adalah dimanapun kalian berada, orang dewasa itu adalah orang tua kalian. Betul. Ya kan, artinya penghormatan itu wajib dilakukan. Baik itu guru, baik itu orang di masyarakat yang lebih dewasa ya. Itu dengarkan petuahnya. Nggak ada yang salah kok petuah dari orang dewasa. Betul. Karena dia sudah melalui prosesnya sudah terlebih dahulu. Yang kedua adalah yang ketiga dong sekarang. Oh, ketiga ya. Carilah lingkungan yang membuatmu positif dan baik. Ya kan, ketika ada lingkungan yang tidak benar jauh. Lebih baik menjauh. Karena kadang-kadang anak-anak ini berpikir mencari identitas dan lain sebagainya. Ya, oke lah kalian mencari identitas, tapi alangkah baiknya kalian cari identitas yang di tempat yang baik dong. Sekolah yang benar, tidak di jalan dan lain sebagainya. Karena kalau kalian ada di lingkungan yang tidak baik ya hampir bisa dikatakan kalian akan terdampak buruk nantinya. Iya. Nah sekarang kalau itu untuk anak, kalau untuk orang tuanya mungkin pesan atau tips ya sedikit pesanlah kepada orang tua lah biar nggak dikit-dikit kekerasan, dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit gini. Yang pertama tumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada anak. Ini itu yang paling penting. Seberapa ribuan teori parenting, tapi saya yang paling sepakat yang itu.
Karena teori parenting macem-macem nih, ya kan, ada yang ngomong teori parenting barat, teori parenting timur dan lain sebagainya, buku dijujalin buku, ternyata nggak bisa diaplikasikan ke anak-anak punya karakter khusus. Tapi yang paling penting adalah tumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Ketika itu tumbuh antara orang tua dan juga anak juga akan nurut dengan orang tua juga akan lebih aware, lebih perhatian bagaimana menjaga anaknya dia agar tidak terjerumus atau ikut dalam lingkungan yang salah. Situ. Oke, ini luar biasa nih. Oke, terima kasih Pak Tisat. Kakak salah kan saya ya. Mas Tisat, terima kasih telah menyempatkan waktunya di channel kami Dapur Curhat. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa menambah wawasan bagi kami. Khususnya dan para semua yang melihat channel ini ya. Semoga mereka juga tahu apa itu hukum dan tidak semena-mena dalam melakukan hukum. Ya, nah, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan gitu ya pada jenengan juga dan juga pada para penikmat dari channel ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Besok kalau saya undang lagi di channel ini masih bersedia? Siap, monggo. Iya. Nanti kalau saya undang jenengan nunut kok, yang bayar yang lain. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, thank you Mas Tisat.